welcome back to my channel. Jadi guys, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita tentang kegagalan di dalam dunia trading, gitu kira-kira guys. Jadi saya ini termasuk orang yang deponya banyak, withdrawnya dikit ya guys. Nah, terus kemudian saya memulai memasuki dunia trading ini guys ya, itu di bulan Mei tahun 2020. Jadi pada waktu itu saya coba depo guys. Deponya kemarin itu awalnya itu cuma 700 ribu, terus kemudian akhirnya saya berhasil WD di 1 juta di satu hari itu juga. Nah terus kemudian dari situ saya merasakan bahwa wah ini kayaknya mudah nih untuk dapat duit terus di sini nih. Nah di sini dia nih. Akhirnya depo lagi. Depo sayanya di 2.500.000 habis guys. Itu habis, terus kemudian depo lagi 9 juta. Pada waktu itu saya nggak tahu tuh guys. Jadi saya ambil aja itu bonusnya tuh. Nah, kemudian saya nggak bisa tarik ya kan. Nah, nggak bisa tarik, terus jadinya saya main terus. Akhirnya lolos tuh, dapat kuponnya itu guys. Dapat kuponnya, saldonya menjadi 23 juta dan akhirnya sampai 30 juta. Saya hanya WD 3 juta karena kemarin itu terobsesi untuk nyampein itu ke 100 juta dan akhirnya habis guys. Terus kemudian begitu terus menerus guys. Jadi pada kesempatan kali ini saya mencoba bercerita tentang zone-nya saya di dunia trader. Jadi saya ini salah satu trader zone guys. Dimulai dari situ guys. Nah jadinya saya depo terus-terusan tuh guys. Depo terus menerus dengan minimnya ilmu yang terbatas masih ya kan. Karena baru memulai di tahun 2020 itu akhirnya loss terus, akhirnya depo terus. Itu deponya lumayan gede-gede tuh. Sampai dengan hari ini saya coba untuk rekap dia semuanya guys. Ini saya punya rekap, nanti saya tunjukin. Saya rekap itu sekitar kalau ditotalkan semuanya itu tarik antara deposit sama withdraw masih loss di 278.582.000 guys. Ini di total rekapnya guys. 278.582.000. Nah, ini semua tadi malam udah saya rekap nih. Ini dari awal ini saya masuk nih. Dari awal saya masuk ini kalau nggak kelihatan ya ini ya. Ini pertama kali, ini bukan di sini ya. Pertama kali di sini dia nih. Di sini depositnya 700.000 tuh guys, 700.000. No, 700.000 di tanggal 5 Mei. Di tanggal 5 Mei sampai dengan sekarang itu 1 tahun ya guys. Ini total semuanya nih guys. Ini antara depo sama penarikan WD. Nah, jadi ini saya rekap semua ini. Semuanya ini saya rekap semua, saya totalkan semuanya ini. Dalam 1 tahun ini saya rekap. Terus kemudian dapatlah hasilnya begini. Nih. Antara WD sama deposit itu depositnya itu 417.722.000, terus kemudian withdrawnya cuma di angka 139.140.000 guys. Berarti di satu akun ini saya sudah loss di 278 juta guys. Ini baru satu akun nih guys. Masih ada akun lain lagi yang belum saya rekap. Kalau di total semua itu sekitar 350 jutaan guys. Dari tahun 2020 bulan Mei hingga Mei juga kemarin. Dan terus kemudian sampai dengan hari ini saya masih main guys. Saya belum menyerah. Saya memang binomo ini kurang ajar ya guys. Pantesan loh guys. Pantesan saya itu merasa begini guys. Saya ngerasa kok ini harta makin lama makin habis nih. Kok harta ini makin lama makin dikit kok nih. Habis jual semua ini lama-lama aset nih. Nggak taunya lossnya udah hampir 400 juta guys. Wajar aja hartanya habis. Saya adalah pengusaha properti. Saya juga bikin rumah tipe 36. Saya juga bermain di kaplingan guys. Seperti background yang ada di belakang saya ini. Tapi sekarang kondisinya lumayan agak sedikit terganggu ya. Karena aktivitas trading saya di tahun-tahun terakhir ini. Tapi saya masih penasaran guys. Menurut saya sih ya ini kan udah terlanjur kecemplung ya guys ya. Udah terlanjur basah ya. Jadi mendingan mandi sekali aja dah. Begitu dah.
Begitu dah kira-kira. Ya, mungkin sebagian trader-trader di sana ngebilang bahwa gunakan uang lepas untuk bermain trading ya. Gunakan uang lepas untuk bermain trading, gunakan uang yang nganggur. Ya sayangnya nggak semuanya orang itu punya uang nganggur. Ya, mereka bilang kalau nggak punya uang nganggur ya mending jangan trading. Seperti itu kira. Iya. Posisinya kita udah loss banyak, ini gimana guys? Ya, kan begitu. Jadi kalau saya sih sederhana ya guys ya. Sederhana begini. Sederhananya begini. Gagal itu hanya untuk orang yang menyerah dan mereka berhenti. Jadi saya akan terus untuk bermain trading dengan apapun caranya. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang ingin ikut cara seperti ini, ya mungkin agak beresiko ya. Ya kalau memang misalkan kita takut resiko lah, ngapain dari awal kita masuk trading, ya kan begitu kira-kira. Kalau saya sih simple aja nih. Ini udah terlanjur nyemplung nih guys, udah basah, kita basahin sekali. Karena percaya nggak percaya, kalau kita itu minus, nah kita bikin aja minusnya berkali-kali, sehingga biar dia nanti minus dikali minus itu nanti jadinya plus. Jangan terlalu dipercaya. Jangan terlalu dipercaya karena saya ini hampir gila nih guys ya. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi saya kalau ditanya apakah sudah menyerah, saya belum menyerah. Saya masih mengikuti channel-channel youtuber Binary kayak Bang Om Jindul ya kan? Kayak Bang Ahmad Jo, yang saya lihat itu teknik parlinya itu sangat lumayan ya. Karena saya juga pernah coba itu teknik parli ya. Saya coba teknik parli dengan cara seperti ini nih. Saya depo 750.000 guys. Saya ambil bonusnya. Kalau kita ambil bonus yang 100%, itu dia jadinya terdapat di situ sekitar 1.650.000 ya. 1.650.000. Itu saya all in aja tuh. Itu di all in, kita cari 3 kali ataupun sampai level ketiga gitu ya. Sampai level ketiga. Nah nanti di level ketiga kalau kita bermainnya, anggap aja kita depo 1 juta jadinya 2.200.000. Kalau di level ketiga itu udah sampai ke 13 juta. Nah modalnya cuma 1 juta tapi sekali win itu dapat 13 juta guys. Nah terus kita hanya bermain kalah menang untuk menyelesaikan turnover yang sekitar 49 juta itu guys. Tapi kalau dengan 13 juta kita punya untuk menyelesaikan 49 juta turnover itu udah di ambang-ambang kemenangan guys. Jadi kalahnya dikit, menangnya banyak. Seperti itulah kira-kira gambaran. Karena saya juga pernah coba beberapa kali depo besar ya kan. Saya depo besar dan yang terjadi adalah menangnya dikit, kalahnya besar. Kalau kalah itu ya habis tuh saldo, sampai habis-habisnya itu saldo. Tapi kalau menang yang ngecer tuh. Menangnya tuh kadang-kadang kita depo hari ini, kita WD hari ini dapat 500, dapat 1 juta, dapat 2 juta gitu. Kita WD terus kemudian besok lagi itu WD lagi 2 juta, besok lagi WD lagi 2 juta. Hari keempat loss habis guys. Selalu terjadi seperti itu. Karena mungkin teknik dan analisa yang saya pakai mungkin belum sekelas trader profesional ya guys ya. Nah di situ juga itu kita mungkin masih awam dan masih kurang dalam belajar. Nah tetapi terlepas daripada itu semua, bagi saya pribadi untuk teknikal ini adalah urusan kesekian dalam dunia trading. Yang paling pertama itulah bagaimana caranya kita mengalahkan diri kita sendiri. Ini yang berat. Salah satunya penyebab kegagalan saya yang saya perhatikan ialah satu ya, pasar OTC. Itu pasar jahanam punya guys. Kalau bisa jangan deh itu pasar. Itu pasar gila. Itu pasar susah lah. Itu pasar jangan dah. Kalau dapat ampun amin dah. Saya biasanya bermain di hari Senin. Itu bisa konsisten profit hari Senin, Selasa profit lagi, Rabu profit lagi. Ini bisa satu hari ini bisa 4 kali sampai dengan 6 kali WD satu hari. Terus kemudian begitu terus sampai dengan hari Jumat. Di hari Sabtu guys, boom, habis. Gak ada yang tersisa. Selalu seperti itu. Setelah beberapa kemudian saya tahu bahwa pasar OTC ini ternyata adalah pasarnya Binomo. Di sini saya aduh, ini kenapa lagi masuk di situ. Akhirnya
yang terjadi udah terlanjur loss dan akhirnya baru tahu kalau ternyata pasar OTC itu pasarnya binomo itu sendiri. Begitu, itu satu. Dan terus kemudian juga kadang-kadang kita ini ada efek kecanduan trading. Kecanduan trading ini berat loh. Kecanduan trading ini nih seperti kita itu haus ya guys. Sepertinya kita haus. Haus untuk gimana? Untuk terus-terusan profit dan akhirnya yang terjadi kita tidak mengenal psikologi yang lagi lemas, yang otaknya lagi mumet karena setiap hari berhadapan dengan chart berjam-jam tanpa istirahat. Ini juga salah satu yang sangat-sangat fatal, sangat-sangat dapat membuat kita terjebak di dalam loss, begitu kira-kira guys. Dan kemudian yang kedua, yang ketiga itu kalau saya perhatikan itu ingin mengejar ambisi, ingin mengejar kekalahan seperti yang saya hadapi saat ini. Ambisi ingin mengejar kekalahan. Di saat kita terjebak loss dan kemudian dapat saya pastikan jika kita WD lagi di hari yang sama, maka yang terjadi adalah loss lagi dan loss lagi, depo lagi dan loss lagi, depo lagi dan loss lagi. Itu yang terjadi guys. Kemudian yang keempat itu biasanya guys, kita itu karena sangat pengen trading, akhirnya masuk di saat pasar-pasar yang lagi kurang baik ya. Pasar yang lagi tidak menentu, susah ditebak, yang biasanya juga itu tidak sesuai dengan trik dan teknikal yang kita punya. Tetapi kita memaksakan diri untuk tetap masuk di dalam pasar tersebut. Nah, ini semuanya bagian daripada itu tadi. Tugas yang berat yang saya bilang itu ialah susah untuk mengalahkan diri kita sendiri ini. Kalau untuk masalah analisa dan lain sebagainya, saya lihat dari beberapa trader-trader profesional, teknikal yang mereka punya, support and resistance, terus kemudian ada lagi pola candlestick dan lain sebagainya. Pada dasarnya apa yang mereka sampaikan ya itu-itu aja guys. Itu-itu aja, semuanya itu saat dipelajari ya rutinnya ya begitu-begitu saja. Nah, itulah yang saya bilang, kenapa analisa ini sebenarnya bisa saya taruh posisinya itu di urusan kesekian. Nah, di urusan kesekian setelah psikologi dan money management. Nah, mengapa money management guys? Nah, biasanya yang terjadi seperti ini guys. Kalau kita tidak menggunakan money management dengan baik, saat kita bermain di kompensasi, saat kita masuk dengan nominal angka yang udah terlalu besar, yang biasanya itu nggak sesuai dengan mental kita guys, sehingga kita terjebak di dalam kompensasi keempat. Ini udah rasanya udah mau mati aja nih guys. Ini mau nekannya nih guys ya, ini mau nekannya ini nih, mau kompensasi keempat. Ujung-ujungnya yang terjadi adalah kita tidak melakukan kompensasi keempat, melainkan kita kembali ke saat kita depo, di saat kita open posisi pertama kali, yang akhirnya adalah saldo kita itu tuh lama-lama terkuras, ujung-ujungnya habis juga guys. Nah begitu dia. Maka dari itu saya menyarankan kepada teman-teman ya, bukan menyarankan ya, saya bercerita tentang sebuah kegagalan yang sering terjadi pada diri saya. Masuknya di open posisi yang udah gede, sehingga di kompensasi keempat saya itu udah nggak kepencet guys. Yang terjadi selalu seperti itu, dan akhirnya masuk lagi di open posisi pada saat level pertama, dan akhirnya ini loss juga karena tidak akan berhenti kita untuk mengejar loss tadi, dan ujung-ujungnya mainnya udah nggak kompensasi lagi, mainnya udah acak-acakan tuh guys. Mana klik 2 kali, mana klik 3 kali, kebetulan yang 1 kali menang, yang 3 kali pencet kalah, udah nggak jelas dah semuanya itu. Nah yang terjadi seperti itu. Maka dari itu sebenarnya carilah yang pada saat open saat level keempat kompensasi itu kita masih enteng, masih enak, masih nyaman. Begitulah kira-kira. Nah jadi guys, sebenarnya masih banyak lagi story saya saat memulai trading di bulan Mei 2020 sampai dengan hari ini. Itu semuanya adalah cerita tentang sebuah kegagalan guys,
Nah, masih banyak lagi sebenarnya penyebab-penyebabnya itu yang pelan-pelan saya mulai koreksi. Pelan-pelan saya mulai koreksi dan kemarin malam saya coba, ini channel YouTube video saya yang pertama kali ya guys. Ini video pertama saya, jadi saya mencoba untuk nge-share ini ke kawan-kawan semua. Maka dari itu saya coba rekap ini semua. Saya coba ini rekap biar saya tahu nih berapa sih sebenarnya nih total loss saya ini selama dari tahun lalu sampai dengan hari ini. Jadi selama bermain di Binomo ini udah berapa sih lossnya. Jadi biar saya tahu, tujuannya ialah biar saya bisa jadikan ini sebuah target pencapaian. Target pencapaiannya ialah bagaimana caranya bisa BEP dulu dah, break even point, balik modal dulu dah, begitu tuh. Tapi kalau misalkan saya disuruh nyerah saat ini, oh no, itu bukan mental saya. Ya, maka hari ini nih tujuan saya bikin ini video, saya lihatkan ke teman-teman semua ini. Jadi saya mau ngajakin teman-teman nih, bagaimana caranya gagal. bukan. Saya mau ngajakin teman-teman biar tidak menyerah. Bagi yang punya nasib sama seperti saya, ya kan udah terjebak loss ratusan juta, mungkin saya masih sedikit ya, mungkin masih banyak lagi yang ada MM-an ya. Daripada berhenti ya menurut saya mending kita nyemplung sekali. Enggak. Jadi begini guys, jadi saya ini masih penasaran dan saya ini akan beri pelajaran ini si Binomo. Saya akan beri pelajaran ya. Jadi untuk kawan-kawan lain-lain, yuk kita jangan sampai berhenti di dalam kondisi yang kalah. Karena kalau kita berhenti di saat posisi kita masih kalah, itu sama juga dengan kita gagal guys. Jadi pelajari kesalahan-kesalahan Anda, seperti saya juga nanti perlahan mempelajari kesalahan saya. Yuk sama-sama kita hajar ini broker. Dia harus balikkan uang kita sekaligus dengan profitnya 1M. Tunggu aja Binomo. Saya akan buktikan kepada Binomo ini. Nanti di video-video selanjutnya saya akan buktikan bahwa saya mampu untuk mengejar kekalahan ini sekaligus mendapatkan profit yang besar dari akun broker Binomo ini. Nah, seperti itu kira-kira. Yuk, bagi yang masih punya sertifikat tanah, sertifikat rumah, kita gadaikan aja guys. Kita hantamkan saja ke sini. Itu untuk Anda yang yakin ya. Kalau inti nggak yakin jangan, nanti nyalahin saya pula kan. Saya hanya akan bilang bahwa mulai hari ini saya akan buktikan bahwa saya mampu untuk mengalahkan broker Binomo ini guys. Salam hebat, salam pejuang yang tidak akan menyerah. Lanjutkan dulu.